bagaimana membedakan perut buncit pada cacingan dan perut buncit karena bukan cacingan ya. Nah, ini kita bisa lihat pada cacingan biasanya perut buncit disertai oleh gejala yang lain, misalnya nutrisi disebabkan karena asupan nutrisi yang terganggu karena dimakan oleh cacing. Nah, efeknya jadi kurus pasiennya, orangnya jadi kurus, tapi perutnya buncit. Nah itu. Nah, kemudian bedanya dengan perut buncit pada yang bukan cacingan, biasanya kalau orang-orang itu jelas sekali kelihatan gemuk, perutnya buncit, tapi tempat lain juga gemuk, seperti tangannya gemuk. Nah, seperti itu. Jadi memang pada cacingan perut buncit disertai oleh kurus biasanya itu sih. Nah, buncitnya itu biasanya disebabkan oleh adanya hambatan pada aliran makanan, cairan, nutrisi, udara yang melalui usus, seperti kebendung. Jadi perutnya kembung seperti itu ya. Ya, pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita mendengar istilah cacingan atau penyakit cacingan selalu tergambar kayaknya anak-anak gitu ya yang bakal menderita kondisi ini. Bayangkan ada makhluk hidup lain di dalam tubuh kita berkembang biak dan pastinya akan banyak sekali kondisi yang terganggu dan bahkan mungkin perkembangan itu kalau di anak-anak. Tapi bisa nggak ya kalau di orang dewasa? Bisa loh ternyata ya. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas mitos atau fakta seputar cacingan terlebih dahulu bersama dokter kita yang sudah hadir di studio, Dr. Andri Surandi SPPD KGEH Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Eka Hospital Depok. Kita sapa dulu yuk dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Ya, terima kasih. Thank you loh pagi-pagi udah dari Depok ke sini ya dok ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang cacingan. Nah, cacingan biasanya orang berpikir kan anak-anak gitu ya. Sebelum kita masuk ke tema utamanya, cacingan pada orang dewasa nih dok, saya mau mengklirkan dulu, meluruskan dulu beberapa mitos atau fakta seputar cacingan yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama nih dok ya, mitos atau fakta, kalau cacingan itu tidak berbahaya. Aduh kayaknya itu banyak kok orang yang mengalaminya nggak berbahaya. Ini mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Seberbahaya apa berarti si cacingan ini? Iya. Jadi sebenarnya bahaya atau tidak suatu penyakit itu bergantung pada bagaimana penanganannya sejak awal. Misalkan pada kasus yang sudah jelas ringan sekali ya, misalnya flu, kalau kita tidak terapi dengan baik maka dia akan berkembang menjadi infeksi sekunder, kemudian menginfeksi ke sinus. Kalau tidak diterapi lagi maka bisa sampai menembus sawar darah otak. Jadi bisa sampai terjadi meningitis seperti itu ya, infeksi sampai ke otak. Demikian juga cacingan. Sebenarnya ini suatu masalah yang umum pada anak-anak ya. Pada anak-anak itu prevalensinya bisa tinggi sampai 68%. 68% dok? 68%. Itu pada populasi tertentu ya, dikatakan bisa 60-70, kemudian secara umum, secara rata-rata cacingan itu sekitar 28%. Pada anak-anak, tapi pada dewasa, memang penelitian pada dewasa, persentase cacingan pada dewasa itu belum ada. Nah, jadi prevalensinya belum ada. Tapi memang saya sendiri menemukan kasus cacingan yang heboh, yang menakutkan itu baru satu, dan itu nanti akan dilihatkan gambarnya. Nah, itu. Nah, jadi memang kalau dari sejak dini kita tangani maka mudah sekali dengan minum obat cacing kayak Combandrin atau Vermox sekali saja setiap 6 bulan itu mudah-mudahan bebas dari cacingan. Mudah-mudahan itu ya dok ya.
Tapi kalau dibilang apa istilahnya tidak berbahaya, bisa diabaikan atau disepelekan, salah besar ya dok Salah ya. besar, Ini bisa masalahnya banyak. Nanti kita bahas juga di tema utama kita, masalahnya bisa apa aja gitu ya, sampai kondisi yang sampai istilahnya ini yang tadinya penyakit dianggap sebagai penyakit umum dan biasa, kok bisa mengganggu atau mengancam kehidupan seseorang. Nanti kita bahas di tema utama kita. Selanjutnya nih dok ya, mitos atau fakta, kalau cacingan itu hanya terjadi pada anak-anak. Nah ini mungkin masih banyak, tadi saya juga sempat singgung ya di awal segmen bahwa hanya anak-anak kok yang mengalami cacingan, orang dewasa mah enggak. Ini mitos atau fakta? Mitos lagi. Mitos lagi. Ya memang jarang kasus pada dewasa, tapi ada. Jadi kalau dibilang tidak ada, itu enggak karena ada. Jarang yes, tapi bukan berarti hanya anak-anak ya. Iya. Orang dewasa bisa ya. Bisa. Karena itu kita bahas hari ini ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau cacingan itu menular. Apa iya dok? Menularnya lewat apa? Iya. Fakta, memang cacingan itu menular. Paling sering penularannya adalah melalui makanan dan minuman, kontaminasi makanan dan minuman. Jadi kemudian bisa juga dari pakaian, terutama untuk anak-anak ya, cacing kremi ya, itu kan bisa di celananya. Nah itu juga bisa kontaminasi. Kemudian bisa juga dari tanah. Nah, kalau pada anak-anak kan sering bermain tanah, main lumpur gitu. Pada orang dewasa mungkin yang bercocok tanam, seperti itu. Ada telur cacing di kukunya, di balik kukunya, dan kemudian tidak dicuci dengan baik. Nah itu jika kita makan sesuatu, telur cacing masuk, akan terjadi cacingan. Oh jadi kalau misalnya dulu kita kan sering ya, aduh itu kotor, nanti ada cacing, bukan cacingnya nanti masuk ke sini ya dok ya. Saat makan telur cacingnya masuk, ketika tangan itu nggak bersih. Iya, walaupun memang ada jenis cacing seperti cacing tambang itu bisa langsung menembus kulit. Kalau tidak memakai alas kaki. Oke. Ini menarik nih, kayaknya saya sering lihat berseliweran saat ini banyak ya videonya ya, yang ada menembus kulit dan harus harus terapi tertentu, nanti kita bahas juga. Jadi kalau dibilang menular, yes. Itu kebayang ya dok, kalau misalnya anak-anak tangannya sendiri, terus dia makan telur cacingnya bisa masuk. Nah kalau orang dewasa ada di tangannya, bisa bercocok tanam, terus dia masak pula ya dok ya. Nah ini bisa jadi satu rumah kena penyakit ini ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau kebiasaan menggigit kuku, pas banget nih. Kebiasaan menggigit kuku itu sebagian dari penyebab cacingan. Ada orang mungkin kebiasaan atau mungkin dalam kondisi tertentu lagi ya stres atau deg-degan suka jadi tiba-tiba gigit kuku gitu ya dok. Nah ini apakah bisa menyebabkan seseorang kena cacingan? Iya, kalau higienenya buruk bisa. Maksudnya nggak cuci tangan, kukunya kotor, ada telur cacing di situ digigit-gigit ya masuk. Tapi kalau yang higiennya baik sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, lebih ke attitude aja ya dok ya kalau itu higien aja, iya betul. Oke, jadi kalau kita bicara apakah iya kebiasaan ini bisa menyebabkan adanya cacingan gitu ya pada seseorang, kalau tangannya kotor bisa. Tapi kalau tidak bersih ya tidak sih, cuma ya jadi kurang apik aja terlihat ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau cacingan itu bikin tubuh kurus, jadi semua orang cacingan pasti tubuhnya kurus. Mitos atau fakta? Iya, sekali lagi tergantung dari berat ringannya. Ketika masih awal-awal ya memang tubuhnya masih biasa. Stabil. Tapi kalau sudah lama maka betul akan terjadi kurus. Kenapa? Karena cacing itu akan memakan nutrisi yang kita makan. Bukan cuma nutrisi, tapi juga akan merusak usus kita, menimbulkan peradangan di usus, terutama usus halus. Jadi pada cacing dewasa itu tinggalnya di usus halus. Nah, efeknya nutrisi yang kita makan, yang diserap di usus halus, dimakan sama cacing. Terbayang. Iya, jadinya ya memang kita jadi ya itu kaheksi, kurus, kelihatan kurang nutrisi padahal makannya banyak. Nah, seperti itu sih. Terbayang ya seperti apa masalah yang dihadapi ketika ada si makhluk hidup berupa cacing ini di dalam tubuh kita. Nanti kita bahas lebih lanjut di tema utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang cacingan pada orang dewasa. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Andri Surandi, SPPDKG Hasfinasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Eka Hospital Depok. Oke dok, pada dasarnya semua orang pernah dengar cacingan, tahu lah ya dok ya sama penyakit cacingan. Tapi mungkin kalau bisa dijelaskan, cacingan ini tuh jenis kondisi penyakit seperti apa yang terjadi pada tubuh manusia? Infeksi. Infeksi? Infeksi, ya. Oke. Jadi sama dengan penyakit infeksi yang lain ya, seperti infeksi bakteri. Nah ini bentuknya adalah cacing. Begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, maka cacing itu akan telur itu akan menjadi larva. Kemudian larva itu akan masuk melalui darah, kemudian sampai ke paru-paru. Kemudian dia berkembang di situ sampai pada bentuk tertentu dan kembali masuk ke dalam usus melalui tertelan begitu. Nah, dia berkembang menjadi dewasa di dalam usus manusia. Oke. Nah, itu tergantung jenis cacingnya sih. Nah, ya. itu dia yang ingin saya tanyakan dok. Jenis cacing apa yang bisa tumbuh dan hidup di tubuh manusia? Iya. Jadi parasit cacing ini ada beberapa jenis. Yang pertama yang banyak sekali itu cacing gelang. Cacing gelang. Cacing gelang itu bisa panjangnya sampai sekitar 30-40 cm. Kemudian yang kedua cacing tambang. Yang ketiga cacing cambuk. Oke. Yang keempat cacing kermi. Yang kelima cacing pita. Cacing pita yang menginfeksi babi ataupun cacing pita yang menginfeksi sapi. Itu beda jenisnya. Kemudian yang keenam cacing hati. Jadi itu dia ada 6 jenis cacing yang bisa menginfeksi tubuh kita. Walaupun di dunia ini banyak sekali cacing-cacing itu. Nah, biasanya cacing-cacing ini memang beda-beda tergantung jenisnya ya. Cuman dia bisa berada di dalam tanah itu hanya dalam kedalaman 30 cm saja. 30 cm saja. Jadi lewat dari itu dia nggak bisa hidup. Tapi untuk jenis cacing-cacing yang lain yang memang tidak menginfeksi manusia bisa sampai kedalaman ribuan meter di dalam tanah. Oke, jadi kalau dibilang cacing apa banyak jenisnya ya dok ya? Iya. Banyak jenisnya yang bisa tumbuh di tubuh manusia. Nah ini penularannya lewat media apa dok banyaknya? Apakah ada jenis cacing tertentu ini banyaknya biasa di tanah, yang ini ada di makanan atau di mana dok? Iya. Kayak cacing gelang yang paling banyak itu memang dari makanan. Makanan yang terkontaminasi telur cacing atau ya itu tadi kita habis bercocok tanam atau main-main tanah tidak dicuci sempurna kemudian kita makan masuk telur cacing lewat mulut. Itu cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, cacing kermi seperti itu. Nah, ada juga cacing yang masuk melalui makanan yang tidak matang. Ikan bisa, atau sayur-sayuran, kemudian daging sapi, daging babi, itu bisa. Terutama cacing pita dan cacing hati. Itu menginvasinya lewat itu. Lewat situ. Jadi memang sebaiknya ya untuk makanan, kita pastikan makanan itu higienis, bersih, atau paling tidak dimasak dengan matang. Kalau makanan mentah ini kan lagi sering juga kita konsumsi, lagi tren juga makanan-makanan yang memang raw food, kayaknya itu sehat dan segala macam gitu ya dok. Memungkinkan nggak sih bisa ada penularan atau mungkin terinfeksi telur cacing di situ? Iya, tetap mungkin sih, tetap mungkin. Kalau dia tidak dimasak. Nah,
Karena itu memang tugas dari penyedia makanan itu yang harus memastikan bahwa ya. bersih. Ya. Karena masih ada potensi mungkin saja Ya. ada paparan di situ, ada telur cacing di situ, akhirnya seseorang bisa terinfeksi. Walaupun sebersih apapun mungkin ya, itu harus diperhatikan lagi, mungkin dicuci lagi, dipastikan kebersihannya ya dok ya. Betul, karena itu untuk kita yang hobi makan makanan seperti itu, maka sebaiknya ya memeriksakan paling tidak fesesnya 6 bulan sekali untuk melihat apakah ada telur cacing di situ, atau ya memang minum obat cacing setiap 6 bulan. Itu yang paling penting ya, memang ada tindakan preventifnya ya, selain memang jangan ada pencetusnya kita dekati atau kita konsumsi, ya mungkin bisa minum obat cacing 6 bulan sekali, itu membantu. Nah dok, dari proses masuk mungkin telur cacing ke dalam tubuh kita sampai akhirnya bisa ada si cacing gitu ya, ini biasanya berapa lama dok prosesnya? Oh, beda-beda juga, setiap cacing beda-beda. Kalau cacing kermi itu bisa 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu prosesnya sampai menjadi cacing dewasa. Cacing gelang itu juga butuh waktu mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Rata-rata begitu ya? Beda-beda. Ada yang cepat itu cacing tambang. Cepat, itu 1-2 hari. 1-2 hari bisa langsung itu? Iya. Kondisinya bisa berbeda-beda dan ini secara anatomis mereka lebih suka di posisi yang mana juga bisa membedakan juga dok ya. Kalau kermi kan biasanya orang lebih identik di area belakang gitu ya, di anus mungkin ya, karena mungkin ada rasa yang tidak nyaman di area tersebut. Apakah memang areanya memang di posisi tersebut yang dia suka atau sebenarnya ada juga di posisi-posisi lain? Ada di posisi yang lain, di dalam usus ya. Nah, jadi memang umumnya cacing gelang, cacing tambang, cacing kermi, cacing cambuk itu dia itu ketika sudah dewasa maka dia akan bertelur dan bertelurnya itu mendekati anus. Karena itu tidak cuma pada cacing kermi, pada cacing gelang juga itu ketika malam suka juga ada gatal daerah anus. Nah itu kita perlu evaluasi. Karena itu tempat bertelur ternyata dok. Iya, di dekat dengan anus. Memang itulah siklus hidup makhluk hidup ya. Kalau cacing begitu. Kalau ikan kita lihat ikan trout dia akan menepi ke pinggir pantai untuk bertelur. Nah ini dia menepi ke dekat anus untuk bertelur. I see. Jadi memang itu sebenarnya siklus hidupnya, habitnya dia ya dok ya. Masalahnya jadi nggak nyaman buat kita ya kalau yang memang terpapar. Oke, kalau kita bicara tentang jenisnya kan banyak. Gejala-gejala yang ditimbulkan akan berbeda-beda nggak dok dengan mungkin jenis cacing ini akan punya gejala khas ini? Iya. Jadi kalau untuk cacing kermi sih nggak terlalu ya, tapi kalau untuk cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, itu kalau dibiarkan dia bisa lari kemana-mana, bisa sangat merusak. Jadi biasanya kalau masih awal memang tidak bergejala, mungkin hanya waktu ketika dia mulai dewasa dan bertelur mulai ada gatal di anus ya. Nah, namun ketika dia berkembang makin banyak baru menimbulkan gejala. Ketika nutrisi yang kita makan sudah tidak bisa diserap oleh badan kita tapi dimakan oleh cacing itu, maka yang terjadi adalah anemia, kekurangan kaheksi, kurus kayak gitu baru tampak tuh. Dan gejala yang umum memang paling sering itu yang diserang adalah saluran cerna. Jadi kayak kembung, makanya kita lihat pasien-pasien yang cacingan yang sudah berat itu cenderung kurus dan perutnya buncit. Kenapa bisa buncit perutnya? Itu dia, karena yang diserang saluran cerna. Ketika saluran cerna kita digigiti, rusak, terjadi peradangan. Nah, peradangan itu kan saluran cerna kita kan kayak ini, usus ya maksudnya ya. Itu kan kayak pipa. Ketika meradang dia menebal di dalam. Efeknya salurannya jadi menyempit. Jadi asupan makanan yang lewat situ jadi lambat. Efeknya ya kembung. Makanan, cairan, gas yang melewati situ menjadi lambat. Lancar ya dok ya? Iya, jadi kembung, buncit seperti itu sih. Nah, itu yang menyerang saluran cerna. Bisa tidak sih cacing ini menyerang organ lain? Iya. Jadi
bahkan pada awal-awal perkembangannya, cacing begitu masuk ke tubuh kita, dia itu untuk menjadi larva, kemudian dia ke paru-paru dulu. Nah, itu migrasi itu akan menimbulkan gejala demam biasanya awal-awalnya, kemudian batuk bisa, seperti itu. Bahkan batuk darah juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu cacing itu dari paru-paru masuk ke bronkus, kemudian telan sama kita masuk ke usus. Nah, begitu masuk ke usus, baru dia berkembang dewasa di situ. Nah, gejala itu tadi selain buncit karena peradangan di usus, buncit itu juga bisa lebih parah lagi, yaitu tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar. Nah, beberapa kasus bahkan dicurigai tumor waktu itu. Ketika dioperasi, cacing membentuk bola, menimbulkan sumbatan. Jadi ketika mungkin ada pembengkakan di organ kan biasanya akan dilihat mungkin dengan USG atau apa, itu tidak terlihat kok itu cacing? Tidak terlihat. Karena dia membentuk bola? Iya, jadi curiganya tumor, mau dioperasi ternyata cacing. Itu pernah seperti itu sih. Ya. Dan kalau saya sendiri mendapatkan kasus yang jarang sekali, bahkan saya baru menemukan satu itu kasusnya. Yang saya temukan sendiri, saya lihat sendiri, yang kita curigai awalnya pasien itu datang dengan muntah darah. Awalnya dengan muntah darah? Muntah darah, BAB darah, kemudian HB sampai 5, usia masih 25 waktu itu. Nah, kita berpikir, usia muda muntah darah, kayak gitu kan. Yang pertama di pikiran kita yang paling sering kan, mungkin juga ini habis makan sesuatu yang sifatnya iritan, timbul luka, seperti itu berdarah. Atau memang pasien ini sebenarnya menderita hepatitis sejak kecil, kemudian terjadi sirosis, jadi pada saat muda pecah varises di pembuluh darah. Tadi terpikirnya seperti itu. Cuman waktu perdarahannya sudah minimal, kita lakukan gastroskopi. Nah, ternyata temuannya cacing di situ. Jadi di dalam lambung itu kelihatan cacing keluar dari situ. Nanti mungkin bisa. Ya, nanti kita akan bahas nih di segmen berikutnya ya. Iya. Ini temuan dokter sendiri yang tadinya berpikir ini apa hepatitis atau ada sirosis hati dan segala macam. Ternyata ada cacing. Bahkan di usia yang sangat muda ya dok. Iya, 25. Mungkin ini sudah menahun tidak terasa sampai posisinya demikian. Betul. Kita bahas dok di Iya. segmen berikutnya ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik utama kita tentang cacingan pada orang dewasa. Dan pemirsa di rumah juga boleh loh konsultasi langsung bersama dokter kami di studio dengan menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Andri Surendi, SPP DKGE Hafi Nasim, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Eka Hospital Depok. Tadi terpotong pada topik yang sangat menarik. Ini temuannya pada pasien usia 20-an ya dok ya tadi ya? 25. 25 tahun, laki-laki atau perempuan dok? Laki-laki. Laki-laki. Ini gejalanya justru di awal muntah darah. Muntah darah. Ada BAB darah juga. BAB darah, dan itu sudah mungkin sekitar 5 hari. Cuman tidak diketahui. Jadi pasien ini walaupun dewasa dia memang memiliki kebutuhan khusus. Jadi dirawat di kayak apa ya, panti mungkin ya, yang memang merawat pasien-pasien tersebut. Nah, itu jadi ternyata pada pasien ini walaupun sudah dewasa juga memiliki kebiasaan seperti anak-anak. Jadi yang pertama yang jelas sekali bahwa suka makan makanan yang sudah jatuh. Di lantai, dia bungut, dimakan. Yang dibilang belum 5 menit itu ya dok ya biasanya ya. Iya. Lalu dok? Nah itu, jadi kebiasaan yang kita curigai jadi penyebab kenapa cacingan bisa terjadi pada pasien ini itu. Dan memang kukunya kotor. Itu dia memang, karena itu memang kemungkinan dari situ penyebabnya. Sudah pasti ini sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama. Tahun pasti ya dok ya? Iya, karena gambarannya seperti itu. Waktu kita lakukan endoskopi waktu itu, nah itu benar-benar kaget. Kaget kita temukan
ada cacing, nggak kebayang lah ya. Yang kebayang itu kan memang pecah varises esophagus misalnya ya, atau ada ulkus, ada sariawan di usus yang besar, yang berdarah. Tapi ternyata ini cacing. Nah, kaget saya. Kemudian ya dokter anestesi yang mendampingi juga kaget sampai kabur karena geli ya, karena kebetulan perempuan dokter anestesi. Dan hidup Gerak-gerak. Satu keluar, muncul satu lagi keluar. Nah, bahkan kalau dilihat dari gambaran lambungnya sendiri itu sudah tidak sempurna, jadi sudah tercabik-cabik di pintu, istilahnya di pintu mau masuk ke ususnya itu sudah tidak bulat, tapi sudah tercabik-cabik, rusak. Nah dari situ muncul rembesan-rembesan darah. Ya itulah, jadi kita nggak bisa lanjut masuk ke dalam usus halusnya, karena untuk melewati pintunya saja, pintu lambung itu nggak bisa karena sudah tidak berbentuk sama sekali. Jadi ya memang ini suatu cacingan yang berat. Kelas berat ini ya dok. Ya sampai dia HB-nya sampai 5 gitu. Akhirnya ya saat itu kita kasih obat cacing. Nah biasanya kalau obat cacing kan cukup sekali gitu ya. Nah untuk kasus seperti ini kita kasih 3 hari berturut-turut. Nah kemudian kita pantau. Hari pertama pingin ngelihat cacingnya keluar, gitu. Belum keluar. Orang tuh nggak mau lihat cacing, dokter pengen lihat cacing, mau nggak mau ya harus ngobatin soalnya ya dok ya. Nah keluar setelah hari ketiga. Hari ketiga baru kelihatan keluar, kemudian saya sempat dirawat itu lumayan selama 1 minggu sampai HB-nya bagus, kemudian dia pulang. Seminggu kemudian kontrol, kita periksa di fesesnya, memang sudah tidak ada telur cacing, tapi darah masih ada. Jadi luka yang disebabkan oleh cacing itu lama sembuhnya. Darah masih ada, HB turun sedikit, tapi kita cuma kasih obat penambah darah saja sih saat itu ya. Akhirnya ya bertahap, setelah 1 bulan baru tidak ada darah lagi di fesesnya. Setelah 1 bulan. Iya. Jadi ini prosesnya kan panjang ya dok untuk sampai tahu dan bisa istilahnya dapat diagnosanya, terus pengobatannya, karena tadi kan jenisnya tuh mungkin yang orang tahu tuh ya cacingan tuh udah kurus, perutnya besar sudah di situ, padahal ternyata bisa sampai ada muntah darah, HB-nya juga sampai di angka 5. Ini secara fisik tidak ada perubahan. Tapi iya itu dia, pada pasien ini tidak khas suatu pasien yang cacingan yang perutnya buncit, enggak. Dia kurus, perutnya rata, gitu sih. Tapi ternyata ya memang mungkin penyebabnya sama, tapi gejala yang ditimbulkan bisa berbeda pada cacingan itu. Itu dia ya, bahwa ternyata kondisinya orang dewasa, kebetulan memang ini ada berkebutuhan khusus, perilakunya masih seperti anak-anak. Jadi kalau dibilang hanya anak-anak enggak juga, kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan kita, higienitas kita, bisa aja kita juga kena ya dok ya. Akan jadi lebih sulit nggak ketika anak-anak kan cacingan ya udah minum, terus setelah itu mungkin cacingnya keluar gitu. Apakah masalahnya selesai sampai di sana? Terutama untuk orang dewasa, apalagi kalau mungkin yang sudah lanjut usia kan sudah banyak sekali masalah degeneratif dan segala macam ya dok. Ini akan jadi lebih buruk nggak ketika cacingan itu menyerang orang dewasa? Enggak sih, sama saja sih. Sama aja. Jadi tetap kalau masih awal sudah langsung diobati, maka tidak akan jadi masalah sana-sananya. Cuman kalau dibiarkan ya itu bisa sangat, bahkan beberapa kasus banyak yang kalau kita lihat di media sosial itu meninggal karena cacingan banyak, tapi pada anak-anak biasanya. Tuh, sampai mungkin ada yang kasus baru menggegerkan Indonesia juga ya, salah satunya ya. Cuman pada dewasa sih memang karena kasusnya memang jarang, tapi tetap bisa terjadi. Jadi saya belum pernah menemukan bahwa meninggal karena cacingan itu. Untuk orang dewasa, karena memang mungkin lebih sadar saya juga ya dok ya, karena lebih tahu kebersihan. Iya, kalau ada gejala kan orang dewasa bisa ngomong. Jadi ya lebih cepat ke rumah sakit. Kalau pada anak-anak mungkin ya itu tidak tahu gimana cara menyampaikannya. Nah biasanya dok ini kalau tadi kan mungkin cacingnya sudah banyak sekali ya di tubuh pasien yang dokter temukan. Tidak ada rasa, mungkin karena dia berkebutuhan khusus tidak bisa mengungkapkan dengan benar juga ya. Tapi kalau pada umumnya sebenarnya akan ada
Namanya makhluk hidup ya dalam tubuh, Iya. Dok, itu ada pergerakan nggak sih? Iya. Jadi ya itu tadi, gejala awal yang ringan itu ya biasanya tergantung jenis cacingnya. Ya gatal di anus biasanya. Itu tanpa gejala yang lain awalnya. Awalnya enggak ya? Kemudian Gatal di anus tanpa ada temuan cacingnya? bisa jadi, Bisa jadi. karena Seperti apa sih, Dok? telur Saya aja. kebetulan belum pernah melihat cacing yang ada di anus. Itu bentukannya seperti apa? Oh. Kecil-kecil atau besar? Masih kecil. Jadi bisa telurnya saja dan itu memang tidak Dan terlihat. sudah gatal telurnya. Kemudian kalau sudah menimbulkan kerusakan, dia merusak usus, maka kram sering kerasa, nyeri perut. Oke. Kemudian kembung kayak gitu sih. Kalau untuk kondisi di perutnya. Lebih lanjut kalau dia sudah menimbulkan malnutrisi, anemia, maka akan lemas. Oh, Kayak terasa gitu. lemas di badannya. Nah, yang kalau cacingnya sudah banyak yaitu menimbulkan radang di usus, mulai terlihat ya kembung. Kembung. Perutnya kembung tapi karena malnutrisi kurus, perutnya buncit kayak gitu. Oke. Beda kalau perut buncit orang-orang gemuk beda ya. Nah, ini kurus tapi buncit. Seperti itu. Nah, gejalanya bervariasi tergantung dari tahapan-tahapan itu. Nah, untuk nafsu makan nih, Dok, ya. Kan kalau orang logikanya di dalam tubuh ada benda, ada suatu hal yang ya pasti mengisi ruang gitu ya, Dok, ya. Itu pasti kan harusnya logikanya kenyang jadinya. Tapi kan kita sering digodain gini ya, makan mulu cacingan ya gitu. Tapi makan cacingan sebenarnya akan mengganggu selain malnutrisi karena dimakan oleh si cacing, apakah juga karena akan nafsu makannya menurun atau tidak? Itu ya tergantung tahapan lagi. Oh. Kalau peradangannya hebat, itu akan menimbulkan gangguan pada pasase makanan, gas, cairan, maka akan kebendung ke atas. Jadi lambung cenderung terasa penuh. Nah, secara tidak langsung ya makan nggak bisa banyak karena selalu terasa penuh. Nah, Itu pada kondisi yang memang sudah terjadi peradangan yang cukup hebat di usus. Ya. Tapi kalau enggak ya biasa saja. jadi jangan lagi godain orang yang laparan tuh cacingan ya, Dok, ya. Belum tentu kali aja nagaan ya, Dok, di dalam perutnya. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang cacingan pada orang dewasa. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Andri Surandi, SPPD KGH, Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Eka Hospital Depok. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang cacingan, orang selalu berpikir adanya di saluran pencernaan, entah itu di lambung gitu ya, sampai ke usus semuanya ini, sampai nanti di ujung ketika dia mau bertelur biasanya menepi gitu kan. Yeah. Nah, tapi sebenarnya bisa tidak dia hidup di organ tubuh kita yang lain, Dok? Iya. Jadi siklus hidup cacing itu memang ketika telur masuk ke tubuh kita, kemudian sampai ke usus, dan dari usus itu dia akan mencari tempat yang kaya oksigen, yaitu di paru. Begitu dia di paru berkembang menjadi larva, kemudian masuk lagi ke dalam usus. Nah, di situ berkembang menjadi dewasa di situ. Cuman untuk jenis itu cacing gelang, cacing tambang seperti itu ya. Nah, untuk jenis cacing-cacing kayak cacing pita itu bahkan dia bisa bermigrasi sampai ke otak dan membentuk, ya sampai ke otak. Kemudian di sana dia berkembang biak membentuk kista. Okay. Nah, jadi kista itu adalah kalau kita tahu kista secara umum itu adalah suatu rongga berdinding yang isinya cairan. Nah, tapi ini rongga berdinding isinya cacing. Itu di otak. Nah, gejalanya bervariasi. Kalau otak itu kan pusat macam-macam ya.
pusat gerak motorik, kemudian pusat emosi juga itu setiap bagian otak berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya lokasi kista itu tepat di belakang mata, maka kadang mata kita sebelahnya nutup, jadi mirip dengan orang kena tumor otak kayak gitu ya. Atau kalau misalnya terkena di lokasi yang tempat motorik, maka lemah sebelah. Tapi ya ada misalnya kalau terkena di pusat emosi, di daerah frontal misalnya, itu nggak bergejala itu. Sama sekali. Cuman yang menimbulkan perubahan sifat. Oh. Kan kadang orang aneh nih, orangnya baik kok dulu kok tahu-tahu jadi jahat misalnya. Itu berarti ada sesuatu di lobus frontal. Saya mau list teman-teman saya yang berubah ya sifatnya ya. Itu di lobus frontal. Ya, itu seperti itu. Jadi mirip gejala tumor pada kasus-kasus cacing-cacing tertentu ya. Seperti itu. Dan tapi ya memang penanganannya sama sih. Jadi kita harus bunuh cacing itu dengan obat-obatan. Memang mungkin tidak, kalau sudah membentuk kista seperti itu memang tidak bisa langsung membaik ya. Mungkin butuh juga bantuan dari teman-teman dokter bedah saraf untuk melakukan reposisi perbaikan di sana. Ya, karena nggak bisa jadi ya udah sesimpel ketika kita minum tadi obat-obatan yang diminum 6 bulan sebagai tindakan preventif tadi ya, 6 bulan sekali. Ketika sudah masuknya komplikasi kemana-mana ini sudah jadi transop spesialis jadinya ya dok ya untuk bisa menangani. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini pertanyaan dari @Anissa. Dok, saya sudah lama tidak konsumsi obat cacing. Apakah benar dok jika saya konsumsi saat ini cacingnya dapat keluar dalam bentuk utuh? Apakah saya cukup minum sekali atau harus minum lagi setelah beberapa minggu? Jadi udah lama ya dok ya. Kayaknya kalau untuk orang dewasa rata-rata kayaknya lama ya nggak minum obat cacing. Nah ini takutnya ada yang ditakuti Mbak Anissa. Kadang-kadang kita takutnya gini, takut kelihatan cacingnya dibandingkan cacingnya ada di dalam. Karena kelihatan. Apakah bisa si cacing akhirnya keluar dalam bentuk utuh? Bisa, tergantung jenis obatnya. Jadi ada obat yang sifatnya itu menghambat cacing untuk mendapatkan energi kalori. Itu contoh golongan mebendazol atau Vermox. Nah, kalau pakai obat itu cacingnya utuh keluarnya. Tapi kalau jenis obat pirantel pamoat, nah itu kan dia merusak otot cacing. Nah itu hancur biasanya. Ombandrin kayak gitu. Hancur cacingnya. Nah itu sih. Tadi pertanyaannya apa harus minum? Iya minum lagi nggak dok? Kalau kita udah lama nih misalkan kadang-kadang kita berpikir logika gini, kalau saya minumnya udah lama enggak, berarti saya harus minum beberapa kali lipat dong agar bisa efeknya ada. Harus minum lagi nggak? Nah kalau saya sih kita harus buktikan dulu cacingan atau enggak. Gitu sebaiknya. Ada tesnya nggak sih dok? Iya tes feses saja. Cek feses biasa, feses rutin ya. Itu kalau ada telur cacing akan terlihat telur cacing. Nah ketika itu ya kita minum obat. Karena ya memang pada beberapa pasien tidak suka minum obat karena menganggap bahwa obat itu ya memang sih yang namanya obat cacing ini memang di metabolisme di hati. Pada kasus-kasus tertentu pasien-pasien dengan gangguan hati juga hati-hati untuk minum obat cacing ini. Jadi ya kita pastikan dulu aja apa betul cacingan atau enggak. Jadi diperiksa fesesnya. Karena untuk orang dewasa memang sudah ada masalah juga kan di beberapa organ ya. Jadi harus dikonsultasikan, cek dulu ya fesesnya. Apakah memang ada telur cacing yang akan terdeteksi di situ berarti ya dok ya? Kalau ada ya kita tinggal minum aja. Sekali, cuman sekali saja. Jadi kalau yang namanya Combandrin kan 500 mg itu sekali minum udah beres tuh. Nanti 6 bulan dicek lagi. Berarti kalau Mbak Anissa mau melakukan ini dan takut melihat cacing yang utuh tadi dipilih ya dok ya? Dipilih obat yang memang akan merusak otot-otot si cacing jadi keluar bersama feses gitu ya? Tidak terlihat lagi bentuknya? Tapi kalau yang tadi akan utuh ya itu ya dengan jenis obat tertentu. Yang berbeda. Ini kan ada 2 ya dok, ada side effect-nya nggak dari 2 obat ini? Ada, jadi tapi terutama untuk yang tidak cocok ya, yang tidak cocok itu bisa kram perut, bisa timbul reaksi alergi, urtikaria, mual muntah bisa. Cuman memang efek obat ini sih tidak lama, 1 kali 24 jam sudah rilis. Jadi obat ini di metabolisme di hati dan dikeluarkan lewat urin. Jadi itu sih.
Jadi 1 kali 24 jam efek samping. Oke, itu kan untuk tindakan yang mungkin tadi kita nggak tahu nih kita benar cacingan atau tidak, ya ada pemeriksaan panjang lead feses gitu ya. Tapi ketika memang ditemukan ada kondisi yang memang sifatnya ini memang pasti cacingan nih, pengobatannya hanya dengan obat itu saja atau memang ada pengobatan yang lebih advance karena kondisi tertentu, Dok? Ya, jadi tetap semua kan dari gejala dulu, kita rasakan gejala. Kalau kita curiga cacingan nih, maka kita harus periksa dulu, periksa fesesnya gimana. Kalau memang itu idealnya sih begitu ya. Tapi kalau nggak mau capek-capek ya minum aja 6 bulan sekali nggak apa-apa, atau paling lama 1 tahun sekali. Itu seperti tadi kalau masih baru maka tidak ada gejala si cacingan itu, hanya gejala ringan kayak gatal di anus. Seperti itu saja sih. Tapi kalau yang berat, gejalanya macam-macam. Dan pengobatannya juga akan lebih rumit ya? Iya, lebih rumit. Untuk kasus saya ini 1 bulan dia harus pengobatan. Tapi pengobatan untuk cacingannya 2 kali. Jadi 3 hari pertama dan setelah itu kita 2 minggu kemudian kita lihat kita bisa kasih lagi setelah 2 minggu. Dan ini memang tindakannya kalau yang kemarin dokter temukan, temuannya ini masih bisa dengan obat oral saja, tidak sampai ada tindakan invasif gitu ya Dok ya? Masih bisa. Tapi bisa nggak sih sampai ada tindakan invasif? Mungkin kan nggak? Bisa. Jadi pada kasus-kasus tertentu sampai terbentuk bola cacing di usus. Ya. Nah itu perlu pembedahan. Perlu pembedahan. Jadi untuk menghilangkan cacing itu harus dikeluarkan. Wah, ini pagi-pagi ya kita ngomongin cacing, feses, mengerikan pastinya ya Dok ya. Makanya harus ada pencegahan yang cukup signifikan, apalagi untuk anak-anak kita nanti ke depannya ya Dok ya. Bisa jadi masalah juga pada pertumbuhannya kalau dibiarkan. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita yang hari ini menarik sih, tapi ngeri-ngeri sedap mendengarkannya, apalagi pasien temuan Dokter Andri ini luar biasa gitu ya tantangannya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait kita hari ini boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati. ITV. Kita lanjut lagi dengan Dr. Andri Surandi, SPPD KGEH Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Eka Hospital Depok. Oke Dok, aduh masih merinding sih mendengar bahwa memang kondisinya bisa hidup, ada yang hidup di dalam tubuh kita yang hidup gitu kan. Dan ini tadi dokter bilang bisa sampai ke otak, kondisinya juga mungkin bisa ada sampai tadi pasien dokter HB-nya juga menurun, kondisinya nggak bisa produktif dan segala macam. Dan kalau kita bicara tentang pasien yang hidup dengan cacing di dalam tubuhnya, ini berarti banyak sekali hal yang tidak bisa dia nikmati dengan maksimal gitu ya dalam hidup ya Dok ya. Berarti selain nantinya akan ada gangguan pada kualitas hidup, ini akhirnya bisa ada gangguan pada fungsi nggak Dok? Fungsi mungkin di pencernaan, efeknya pasca memang cacingnya sudah hilang, tapi jangka panjangnya ada nggak Dok? Ya, jadi kerusakan yang terjadi di organ tubuh itu tetap pelan-pelan akan bisa diperbaiki oleh tubuh kita sendiri. Jika memang kerusakannya belum terlalu berat. Yang berat pun bisa pelan-pelan akan menyembuh. Itu dia ya kehebatan tubuh kita ya untuk beregenerasi. Dan ada proses-proses untuk mempercepat regenerasi itu. Jadi memang untuk kasus pasien saya itu saya butuh waktu agak lama supaya dia bisa gemuk lagi. Gitu. Jadi setelah cacingnya hilang, maka yang selanjutnya apa? Efek dari kerusakan yang ditimbulkan oleh luka yang disebabkan oleh cacing itu sendiri yang di dalam usus, sehingga penyerapannya butuh waktu agak lama untuk diperbaiki. Jadi kita kasih ya kayak seperti probiotik, itu untuk membantu mencerna makanan, membangun kembali vili-vilinya yang rusak seperti itu. Jadi butuh waktu yang lebih dari 1 bulan untuk mulai
badannya gemuk lagi. Oke. Nah, itu tapi tetap bisa perlahan-lahan ketika vili-vilinya sudah membaik, kemampuan dari vili-vili untuk menyerap nutrisinya makin membaik, maka dia kembali normal lagi bisa. Jadi bisa tapi butuh waktu ya, Dok? Butuh waktu ya. Ada nggak hal yang do and don'ts-nya kalau memang yang orang sudah cacingan agar tidak berulang, apa saja selain memang ya nggak boleh makan mentah tadi ya, Dok ya, higienitas, ada nggak hal-hal yang mungkin harus dihindari? Ya karena penyebabnya sih jelas ya, telur cacing yang ada di tanah itu ya, jadi memang higien yang utama itu ya. Yang kedua ya kebersihan tangan sebelum makan. Kemudian jangan makan makanan yang tidak dimasak. Kalaupun ingin lalapan, mungkin ya dicemplungin air panas dulu kayak gitu ya, untuk membunuh cacingnya itu ya, seperti itu. Dan ada bahan makanan juga yang beberapa bahan makanan yang bagus ya, kayak nanas itu mengandung zat yang tidak disukai oleh cacing. Kemudian kunyit ya, bahan-bahan makanan sehari-hari yang memang tidak disukai oleh cacing. Apa aja tuh, Dok? Tadi nanas? Iya, yang saya tahu itu nanas. Dia mengandung zat bromelin ya kalau nggak salah. Itu bisa menghambat perkembangbiakan cacing. Sama kunyit, yang saya tahu dua itu jenis makanan. Jadi makanan yang memang ada turunan zat tersebut akan sangat dibenci oleh cacing, jadi itu bisa dikonsumsi juga ya, Dok ya? Nah mungkin banyak orang yang berpikir, oke, saya minum obat cacing 6 bulan sekali, anak saya juga, jadi aman dong kalau saya juga nggak higienis banget. Masih bisa nggak ada kemungkinan walaupun kita sudah minum obat pencegahannya tapi bisa saja cacingan? Bisa, karena kan siklus hidup cacing itu kan juga cepat. Jadi ya kita minum sekarang 6 bulan kan kosong. Nah itu di waktu itu kalau memang makanannya tidak higienis ya berkembang cacingan lagi. Walaupun 6 bulan kemudian dia minum obat ya mati lagi cacingnya. Tapi kerusakan di organ tubuhnya itu perlu diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah saya sudah minum obatnya nggak akan ada masalah. Atau ada cacingnya juga nanti keluar, tapi masalah yang ditinggalkan oleh si cacing ketika lagi ngekos di tubuh kita itu ya, Dok ya. Itu yang nggak bisa dihindari. Jadi jangan sampai kita akhirnya abai, terus kita seenaknya walaupun kita sudah minum obatnya ya. Dokter, terima kasih banyak loh sudah ada di Bincang Sehati. Semoga pemaparan hari ini dengan kasusnya yang mencengangkan buat saya ya, karena kondisinya tidak mudah apalagi untuk orang dewasa dengan kebutuhan khusus. Terima kasih sudah ada di Bincang Sehati. Semoga dokter terus menginspirasi, jaga kesehatan agar bisa menolong banyak orang ya. Amin ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan orang-orang yang Anda sayangi dan kesehatan Anda sendiri. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di GW Anda untuk menggapai inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.